Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan Bu Eka. Kali ini Bahasa Indonesia kelas 10, Bu Eka akan membahas lanjutan dari materi teks laporan hasil observasi. Yang pertama kita sudah mengenal pengertian laporan hasil observasi. Kemudian yang kedua kita sudah mengenal struktur teks laporan hasil observasi, yakni ada 3. Ada klasifikasi, kemudian ada deskripsi bagian, dan yang terakhir ada deskripsi manfaat. Untuk hari ini kita akan belajar tentang ciri bahasa yang digunakan dalam dalam teks laporan hasil observasi serta penggunaan kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Kita mulai ya. Baik. Yang pertama bisa dilihat di sini adalah salah satu ciri bahasa yang digunakan dalam laporan hasil observasi adalah bahasa ilmiah. Hal ini tidak lepas dari laporan hasil observasi yang termasuk ke dalam teks ilmiah. Maksudnya adalah bahasa ilmiah adalah istilah-istilah yang berkaitan dengan objek yang sedang kita amati. Jadi, bahasa ilmiah ini tidak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, bahasa ilmiah biasanya mengandung istilah-istilah yang bahkan mungkin kita tidak pernah menggunakannya dan tidak tahu apa maknanya. Jadi yang pertama di situ ada makna atau arti kata seringkali dijelaskan secara langsung atau tersurat. Maksudnya ada di dalam teks, ada yang tidak ada di dalam teks. Kalau misalnya tersurat itu ada di dalam teks. Contoh, belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Mana sih di sini yang merupakan kata ilmiah? Yang merupakan kata ilmiah adalah polifagus. Maknanya adalah pemakan beberapa jenis mangsa. Selanjutnya, makna atau arti kata dapat kita temukan dari penjelasan secara tidak langsung dalam teks. Maksudnya, tidak secara langsung seperti yang polifagus tadi. Di sini ada contoh tonggeret, termasuk hewan herbivora. Tonggeret dewasa mengisap sari makanan dari batang pohon menggunakan mulutnya yang seperti jarum. Saat masih berbentuk nimfa, tonggeret mengisap cairan dari akar pohon untuk bertahan hidup. Dari teks tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa herbivora, jadi kata ilmiah herbivora ini berarti hewan yang memakan tumbuhan atau bagian tumbuhan. Tapi tidak secara langsung disebutkan bahwa herbivora adalah bukan. Itu namanya tersirat, jadi secara tidak langsung. Yang ketiga, di sini bisa dilihat makna atau arti kata dapat kita dapatkan dengan menggunakan petunjuk visual. Maksudnya adalah kita lihat di dalam teksnya itu akan muncul gambar. Nah, di sini ada gambar 1.5 anatomi kunang-kunang. Dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa kata ilmiah elytra adalah sayap. Nah, di situ ada ini elytra, kemudian ada panahnya menuju sayap. Dan kemudian di bawahnya juga ada kata sayap. Nah, di sini bisa kita simpulkan, oh ternyata elytra tersebut adalah atau bermakna sayap yang menutupi sayap atas yang menutupi sayap bagian bawah. Jadi ada 3 cara untuk memperoleh makna dari kata ilmiah. Sekali lagi, kata-kata ilmiah digunakan dalam objek yang sedang kita amati dan tidak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Itu selalu terjadi dalam teks laporan hasil observasi. Nah, selanjutnya bisa juga kalian menggunakan kamus, ensiklopedia atau thesaurus, baik dalam bentuk cetak maupun daring. Nah, ini Bu Eka contohkan di sini ada KBBI daring. Kalau kalian misalnya HP-nya masih cukup untuk mendownload aplikasi KBBI daring, silakan. Jadi ini selamat datang di KBBI daring. Ini adalah contoh Kamus Besar Bahasa Indonesia secara online atau daring. Nah, di sini juga ada contoh. Misalnya kalian diminta mencari kata toraks. Jadi langsung saja diketikkan di sini toraks. Nah, maaf tulisannya agak salah. Toraks, kemudian di search atau dicari. Kita tunggu. Nah, ini ada hasilnya, toraks atau thesaurus. Di sini ada N itu noun.
anak atau dada, kemudian ada noun, zul, bagian kedua, dan seterusnya. Nah, ini juga sama tampilannya, hampir sama. Lu Bu, kok berbeda? Yang ada di samping kanan ini berwarna merah, yang berada di samping kiri ini berwarna biru. Sebenarnya itu sama saja, hanya mungkin karena aplikasi yang berbeda, jadi tangkapan layarnya juga berbeda. Nah, ini contoh kalau kalian mencari makna kata menggunakan kamus. Jadi boleh secara daring, boleh secara luring, atau misalnya kalian punya kamus cetak. Baik, ini berkaitan dengan makna kata. Nah, selanjutnya dalam teks laporan hasil observasi, kita kan juga ada yang namanya struktur teks. Struktur teks kemarin yang kita pelajari itu yang pertama ada klasifikasi atau pernyataan umum. Dalam pernyataan umum itu pasti terdapat definisi. Apa sih definisi itu? Definisi merupakan kalimat yang menjelaskan suatu hal, baik benda hidup maupun benda mati secara umum. Gampangnya definisi itu kalau ada dalam satu kalimat, kalian menemukan kata adalah, merupakan, ialah, yaitu. Nah, itu dinamakan kopula. Jadi di sini ada kalimat definisi biasanya menggunakan kopula. Apa itu kopula? Kopula adalah kata adalah, merupakan, ialah, yaitu. Gampangnya definisi itu memberikan pengertian. Contoh, belalang anggrek Hymenopus coronatus adalah salah satu jenis belalang sentadu atau belalang sembah yang hidup di Indonesia dan kawasan Asia Tenggara lainnya. Ini adalah kalimat definisi menjelaskan apa sih belalang anggrek itu, ada penandanya yaitu kata adalah. Yang kedua, belalang anggrek merupakan predator polifagus atau pemakan beberapa jenis mangsa. Juga contoh kalimat definisi. Dia menjelaskan belalang anggrek itu sebagai predator dan ada kata penanda. Selanjutnya ada kalimat deskripsi. Deskripsi adalah menggambarkan. Umumnya kalau deskripsi itu digambarkan ciri-ciri fisik. Jadi bagian kedua dari struktur teks LHO adalah deskripsi bagian. Di dalamnya pasti mengandung kalimat deskripsi. Apa sih kalimat deskripsi itu? Bisa dibaca di sini. Kalimat deskripsi digunakan untuk menggambarkan sifat-sifat atau ciri-ciri yang khusus atau spesifik dari ciri fisik yang diberikan. Itu misalnya tubuh mereka berwarna putih dengan aksen merah muda. Jadi ketika kita melihat seolah-olah digambarkan bahwa si hewan tersebut warnanya putih, itu kan ada gambaran. Nah, kemudian ada juga menggambarkan sifat atau kegiatan. Contoh sifat atau kegiatan atau aktivitas di sini adalah kita lihat contoh yang pertama. Rongga itu memperkuat suara yang dihasilkan oleh getaran timbal. Mana sih di sini aktivitas yang digambarkan? Nah, di situ ada getaran timbal. Jadi ketika ada benda yang bernama timbal itu bergetar, dia akan menghasilkan suara atau memperkuat suara. Jadi kita digambarkan, oh ketika si timbal itu tadi bergetar, berarti nanti akan memperkuat suara dari si tonggeret itu. Nah, jadi inilah materi kita hari ini. Ada makna atau mencari makna kata ilmiah, ada kalimat definisi, dan yang ketiga ada kalimat deskripsi. Mohon disimak, semoga bermanfaat.